Halo sobat, juga di sini buat teman kamu review Poco M3. Buat kamu yang belum tahu, Poco M3 ia adalah smartphone di entry level buatan dari Poco yang mana dikasih julukan the new entry level killer. Sebelum kita review, check this out. Oke, Poco M3 sendiri dirilis dengan 3 buah pilihan warna. Yang pertama ada Cool Blue, kemudian yang saya pegang ini ada Poco Yellow, dan yang ketiga adalah Power Black. Nah, untuk harganya sendiri, kamu udah bisa milikin Poco M3 ini dengan harga 1.799.000 untuk varian 464, atau kalau kamu pengen upgrade menjadi RAM 6GB dengan internal 128, kamu bisa beli dengan harga Rp2.299.000. Next, kalau dari fisiknya sendiri memang yang paling menonjol ini adalah bagian kameranya yang terkesan besar ya. Nah, tapi kalau misal kita perhatikan baik-baik, sebenarnya ini yang besar bukan kameranya, melainkan dekorasi yang memang inovasi dari Poco supaya terlihat unik dan berbeda dibanding Android lainnya. Jadi di sini ada jendela besar dengan tulisan khas Poco, tapi sebenarnya kameranya sendiri terletak di sisi sebelah sini. Kurang lebih nggak jauh beda dengan smartphone entry level lainnya, dengan kamera utama 48 megapiksel, kemudian makro kamera 2 megapiksel, dan depth kamera 2 megapiksel, dilengkapi dengan flashlight dan tulisan ornamen super triple kamera. Nah, di sini juga uniknya di bagian belakangnya dibuat bertekstur ya, kurang lebih mirip seperti tekstur kulit atau kulit jeruk ya. Jadi ini juga nggak akan ngebuat bekas fingerprint gitu ya. Tapi ini untuk bahannya sendiri menggunakan bahan polikarbonat ya, mungkin supaya ringan juga ya. Nah, sekarang kita ke bagian depannya. Nah, untuk monitornya sendiri, layarnya Poco dibekali dengan Full HD display 6,53 inch, juga dilengkapi dengan desain kamera depan water drop, jadi kelihatannya lebih manis, dan ketajaman layar yang bisa manjain mata kita ketika digunakan. Nah, berikutnya untuk bagian sisi-sisinya, kita mulai dari yang paling esensial deh, charger ya. Nah, untuk port chargernya sendiri, Poco sudah pakai USB Type-C yang mendukung fast charging, itu sampai dengan kurang lebih 18 watt ya. Nah, tapi untuk chargernya sendiri, Poco M3 dibekali dengan charger yang mendukung sampai 22,5 watt. Nah, selain port charger Type-C tadi, di sini juga ada mic, kemudian speaker. Kemudian kita lanjut ke sisi sebelahnya. Di sini juga untuk button powernya sudah merangkap dengan fingerprint, mengikuti tren sekarang ya, kebanyakan fingerprint di sisi seperti ini. Kemudian button volume up dan volume down. Ke bagian atasnya, di sini ada port untuk jack 3,5 mm. Dilanjut juga dengan di sini ada mic lagi nih ya, serta 2 buah speaker, karena memang Poco M3 ini sendiri dibekali dengan speaker stereo, jadi supaya suaranya balance antara atas dengan bawah ya. Untuk mode landscape juga, dan nggak lupa fitur yang jadi langganan dari HP-HP Xiaomi, smartphone Xiaomi, ini ada infrared sensor. Nah, kemudian di sisi sebelah sini ada slot untuk SIM tray-nya. Kita cek bagian dalamnya. Ya. Nah, Poco ini sendiri dilengkapi dengan slot yang bisa diisi dengan 2 buah nano SIM serta 1 buah micro SD. Jadi kalau kamu ngerasa kurang dengan storage yang disediakan oleh Poco M3, kamu bisa tambahkan extra storage dengan micro SD. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang unitnya sendiri, sekarang kita masuk ke sistem. Untuk Poco M3 ini sendiri dibekali dengan chipset Snapdragon 662 dengan kombinasi RAM serta storage yang mencapai 6GB dan 128GB untuk internalnya. Tentu kita nggak salah kalau misal memberikan ekspektasi lebih ya, ditambah dengan baterai yang mencapai 6000 mAh. Nah, tapinya perlu kita garis bawahi, Poco sendiri masuk sudah beberapa bulan terakhir di Indonesia. Oleh karenanya sudah ada juga para pengguna yang sudah
merasakan dan mencicipi Poco M3 ini terlebih dahulu. Saya sendiri itu sudah tergabung di dalam grup Facebook Poco M3 Indonesia. Dan mungkin kita sedikit sampaikan di sini, memang banyak yang memuji Poco M3 mobil khusus terkait dengan chipsetnya yang menggunakan Snapdragon 662. Kemudian RAM-nya serta storage-nya yang cukup besar ya, yang mana bila dikombinasikan itu luar biasa, serta baterainya yang mencapai 6000 mAh. Namun perlu dipertimbangkan kembali, misal kamu pengen menggunakan Poco M3 sebagai smartphone harian kamu, ada salah satu kelemahan yang cukup krusial mungkin ya, khususnya di bagian receiver sinyal, WiFi, dan Bluetooth. Karena banyak kasus di mana para pengguna Poco M3 ini merasa sinyalnya lemah, penerimaan WiFi-nya kurang. Bahkan ada juga yang sampai varian 6128 itu mati total tanpa penyebab yang jelas. Tapi beruntung kalau misal Poco M3 kamu masih tercover oleh garansi. Jadi sewaktu-waktu terjadi kendala seperti itu, bisa langsung diklaim ke Xiaomi Official Indonesia. Nah, uniknya lagi, hal tersebut nggak akan kamu temui di varian 464. Oke, kesimpulannya, misal kamu tertarik untuk milikin Poco M3 ini, apalagi dengan harganya yang cukup terjangkau sebagai smartphone di entry level, serta segudang keunggulannya yang ciamik, bisa kamu pikirkan untuk sebagai smartphone harian kamu. Tapi juga perlu kamu pertimbangkan lagi terkait sinyal dan resiko untuk mati total misal kamu ngambil yang varian 6128. Tapi kalau misal kamu memang benar-benar pengen banget jadikan Poco M3 ini smartphone harian kamu, rekomendasi saya gunakan Poco M3 yang varian 464. Oke, mungkin itu aja review yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like. Misal kamu punya pandangan tersendiri terkait Poco M3, boleh komen di bawah ini. Dan please subscribe agar channel ini makin berkembang. Terima kasih.